generasi milenial, jangan ngaku nih kalian sebagai generasi milenial tapi belum tahu jenis-jenis pajak yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kalian pas banget menonton video ini karena gue Lintang akan membahas mengenai jenis-jenis pajak yang ada di sekitar kaum milenial. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas pengertian dari pajak itu sendiri. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang terhutang oleh pihak sendiri maupun badan hukum. Dan ini sifatnya memaksa karena semuanya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Meskipun nantinya saat kita membayar pajak rasanya tidak langsung kita terima ya teman-teman, tapi tenang aja karena pajak itu pasti akan digunakan untuk keperluan negara. Oke, kalau kita mau bahas fungsi dari pajak sendiri, nantinya akan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan juga fungsi retribusi pendapatan. Dan mari kita juga bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara yang membutuhkan biaya. Nah, biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan rutin seperti misalnya belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, teman-teman gak usah khawatir karena uang yang dikeluarkan ini merupakan tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurang dengan pengeluaran rutin. Fungsi kedua adalah fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak akan digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya saja dalam rangka menggiring modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah akan memberikan fasilitas berupa keringanan dalam membayar pajak. Selain itu juga dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk-produk dari luar negeri. Oke, kita sampai ke fungsi ketiga nih teman-teman, yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dan dengan adanya dana ini akan memudahkan menjalankan stabilitas harga sehingga inflasi itu jadi secara teratur. Hal ini dilakukan dengan cara misalnya nanti dengan peredaran uang yang terjadi di sekitar masyarakat, juga pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi keempat adalah fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut dari negara akan digunakan untuk membiayai sepenuhnya kebutuhan negara, termasuk juga dalam pembiayaan pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri nantinya juga akan meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya ada juga nih jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Kalau begitu ada 2 jenis pajak, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung di sini berarti beban diberikan langsung kepada pihak penanggung. Sedangkan pajak tidak langsung, beban yang diberikan kepada pihak lain, teman-teman. Kalau misalnya contoh dari pajak langsung itu, misalnya kita belanja atau beli makan, akan dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, itu kita akan menanggung sendiri. Sedangkan pajak tidak langsung contohnya ialah saat kita berbelanja di online shop, e-commerce dari luar negeri. Nah, kita tidak akan membayar langsung biaya pajaknya, tapi akan dikenakan kepada pihak lain. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan ini tidak menutup kemungkinan dalam sektor perpajakan. Dalam bidang perekonomian banyak UMKM yang bahkan harus tutup karena pandemi ini dan ini berpengaruh pada pendapatan perpajakan di negara kita. Oleh karena itu, saya Lintang mengajak kalian untuk turut aktif dalam membayar pajak. Jangan lupa untuk daftarkan diri di NPWP online karena sekarang sudah bisa diakses secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!